Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang kedua ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala hal-hal yang buruk. Dan kita berdoa semoga segera musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali belajar bersama dengan teman-teman kita di sekolah. Amin. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal. Ya, kita akan membahas tentang dua hal, yaitu yang pertama, mengapa kita harus mempelajari sejarah? Apa pentingnya kita mempelajari sejarah? Ya, khususnya sejarah Islam. Dan yang kedua adalah apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Untuk yang pertama, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus belajar sejarah? Ya, apa manfaat yang bisa kita dapat dari mempelajari sejarah, khususnya sejarah para sahabat Nabi SAW dan sejarah para nabi-nabi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa mempelajari sejarah atau sejarah Islam itu sangat berguna bagi hati kita. Bahkan bisa dikatakan mempelajari sejarah itu sebagai makanan bagi hati kita dan sumber keceriaan, kebahagiaan bagi jiwa kita, dan juga penyejuk bagi mata. Bahkan itu merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala dan ibadah ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari sejarah orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, yang sukses di dunia dan di akhirat, seperti para sahabat tentunya dan para nabi, tentu akan memotivasi kita agar kita bisa mengikuti jejak mereka. Ya, kita bisa meneladani pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa diambil dari kehidupan mereka. Ya, selain belajar sejarah akan memberikan selain itu belajar sejarah akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Di antaranya yang pertama, ya contohnya di mereka para khulafaur rasyidin, para sahabat Nabi. Ya, mereka para khulafaur rasyidin, ya kita sudah belajar khulafaur rasyidin. Ya, siapa itu khulafaur rasyidin? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka para khulafa ar-rasyidin adalah dan para sahabat-sahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik. Dan inilah yang mendapat rekomendasi dari Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Siapa di zaman Nabi? Adalah para sahabat. Ya, mereka lah yang menemani Nabi SAW, mereka lah yang belajar langsung dari Nabi SAW. Mereka adalah generasi terbaik. Kalau kita ingin menjadi menjadi generasi yang terbaik, maka kita harus mengikuti jejak mereka. Dan Nabi juga memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka. Ya, Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatu khulafair rasyidin. Ya, wa sunnatu khulafair rasyidin. Ya, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, khulafaur rasyidin mereka adalah ya 4 orang yang sudah kita sebutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mempelajari sejarah akan memperkuat cinta kita kepada mereka para sahabat dan para nabi. Bagaimana kita bisa mencintai para sahabat kalau kita tidak tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana sifatnya, akhlaknya dan ibadahnya? Maka penting kita mempelajari sejarah mereka agar semakin cinta kita kepada mereka. Ya, kita menjadikan teladan bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari sejarah merupakan pintu menuju kesuksesan.
Ya, mereka adalah orang yang bahkan dijamin masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin sukses seperti mereka masuk surga, maka kita perlu meneladani bagaimana hidup mereka sehingga kita bisa juga masuk surga. Maka tentu dengan mempelajari sejarah, karena sejarah itu merupakan ya pintu kita menuju kesuksesan, karena jalan mereka merupakan jalan hidup bagi setiap muslim yang mengharapkan kebaikan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Kemudian yang terakhir, mempelajari sejarah, khususnya sejarah para sahabat akan membantu kita dalam memahami Islam dengan baik. Ya, dan juga kita bisa meneladani mereka baik dari akidah, bagaimana akidah mereka, bagaimana ibadah dan akhlak-akhlak mereka. Itulah beberapa alasan penting bagaimana pentingnya kita mempelajari sejarah. Ya, sejarah masih banyak, ya cukup 4 ini. Semoga kita di semester 2 ini kita makin semangat dalam belajar ya sejarah, khususnya di dalam pelajaran SKI. Kemudian yang kedua yang ingin Ustaz sampaikan adalah apa saja yang akan kita pelajari di semester 2 ini, ya, agar kita bersiap-siap dan menyiapkan segala hal yang kita butuhkan dalam pelajaran SKI di semester kedua ini. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita di semester pertama sudah mempelajari khalifah yang keempat atau khalifah yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Dan ini merupakan penutup dari Khulafa'u ar-Rasyidin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Khulafa'u ar-Rasyidin itu ada 4 orang, ya. Dan ini yang 3 orang ini, yang pertama khalifah yang pertama, kedua dan ketiga itu sudah kita pelajari di kelas 4, ya, dan di kelas 5 ini kita mempelajari Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya. Kita pelajari di kelas 4 Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Utsman bin Affan, dan ditutup dengan Khalifah yang keempat di kelas 5 ini, SKI kelas 5 ini, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, alhamdulillah. Dan di semester pertama juga kita sudah belajar kisah para nabi, dan di antara nabi yang sudah kita kisahkan atau kita sebutkan dipelajari yaitu kisah Nabi Hud dan Saleh, ya, Hud dan Saleh. Dan insyaallah di semester kedua ini kita akan mempelajari kisah atau sejarah dari anak-anak Islam di masa Rasulullah dan di masa Khulafa'u ar-Rasyidin yang 4, ya. Jadi anak-anak Islam yang patut kita teladani di masa Rasulullah dan di masa-masa Khulafa'u ar-Rasyidin. Insyaallah kita akan membahas anak-anak Islam yang ada di masa Rasulullah, seperti anak-anak Rasulullah dan anak-anak yang ada di masa Khulafa'ur Rasyidin. Kemudian nanti di dalam kisah para nabi, insyaallah kalau di semester pertama kita sudah belajar Nabi Hud dan Saleh, dan Nabi Hud dan Saleh. Insyaallah di semester kedua ini kita akan mempelajari kisah Nabi Lut, ya, kisah Nabi Lut dan bagaimana dakwah Nabi Lut, bagaimana kaumnya, dan bagaimana sejarah singkat tentang Nabi Lut dan azab-azab yang menimpa kaum-kaum yang membangkang, ya, khususnya pada kaum Nabi Lut. Sehingga itu anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan. Semoga di semester kedua ini lebih baik daripada semester yang pertama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.